Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini dipertemukan kembali dalam majelis ini dengan rasa gembira karena Allah memberikan kita kebahagiaan setelah kita memenuhi panggilannya, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kebahagiaan melalui salat. Diluangkan waktu sejenak untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Karena kita meluangkan waktu untuk thalabul ilm, waktu untuk beribadah. Maka Allah berjanji dalam hadis qudsi, amla sadraka ghina, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Bukan kekayaan harta. Laisal ghina an kathratil arad, kata Nabi, hakikat kekayaan itu bukan banyaknya harta benda, walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafsi, yaitu kekayaan jiwa, kekayaan hati. Itulah kunci kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan jenis pintu neraka. Setelah sebelumnya kita sudah mengetahui di antara jenis pintu neraka itu, yaitu neraka Jahannam. Kemudian berikutnya ada neraka Jahim. Fa insyaallah malam ini kita akan lanjutkan, yaitu dengan salah satu jenis pintu neraka yang disebut dengan ladha. Pintu ladha. Inilah salah satu di antara pintu neraka yang memiliki penghuni khusus atau orang-orang yang akan melewatinya memiliki spesifikasi tentang perbuatan-perbuatannya. Disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij, yaitu dalam surah ke-70, bahwa neraka memiliki pintu yang bernama ladha, yang digambarkan apinya itu adalah membakar kulit kepala. Di dalam ayat yang ke-15 Allah Jalla wa Ala berfirman, kalla innaha ladha. Kata Allah, sekali-kali tidak dapat. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Ladha diartikan dengan api yang bergolak. Bagaimana api yang bergolak itu? Tentu api yang disertai dengan tekanan yang tinggi. Kalau kita mau masak supaya cepat matang, itu
Apinya melip-melip atau apinya bertekanan. Kayak goreng apa itu biasanya? Yang di pinggir jalan itu yang wajannya gede itu apinya melip-melip atau apinya dengan tekanan gas. Dengan tekanan. Lebih cepat matang atau tidak? Karena semakin bertekanan, semakin panas. Apinya bergejolak. Itu. Gambaran daripada lava. Tentu api ini lebih panas. Walaupun neraka itu memiliki tingkatan-tingkatan. Sehingga nanti neraka itu mengadu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masing-masing satu dengan yang lain memakan temannya yang lain. Karena memiliki tingkatan-tingkatan panas di dalamnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dalam Sahih At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasannya istaqatin naru ila rabbiha. Kata Nabi, neraka mengadu kepada Rabbnya. Waqalat, kata neraka, akala ba'di ba'da. Sebagianku memakan sebagian yang lain. Maka apa keputusan Allah? Faja'ala laha nafsain. Maka Allah lalu membuatkan dua nafas baginya. Nafsan fisyita. Nafas yang pertama yaitu nafas di musim dingin. Wa nafsan fis-shaif, dan nafas yang kedua yaitu nafas di musim panas. Jadi ternyata karena sebab itulah Allah jadikan neraka itu memiliki musim panas dan musim dingin. Dia bernafas dengan dua nafas. Fisyita, yaitu di musim dingin. Fis-shaif, yaitu di musim panas. Sebagaimana orang-orang Arab melakukan rihlah, bepergian dari negeri Yaman ke negeri Syam, dari Syam ke negeri Yaman. Disebutkan dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita was-shaif. Mereka melakukan perjalanan rihlah asyita di waktu dingin, was-shaif di waktu panas. Mereka melakukan perdagangan. Mereka melakukan perjalanan. Ketika musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Ketika musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Karena kalau di negeri Syam tidak terlalu panas. Karena lebih mendekati kutub. Ketika musim dingin, mereka menjauh dari negeri Syam. Yaitu mendekati negeri Yaman. Karena di sana tidak terlalu dingin. Inilah perjalanan mereka. Nah, neraka pun demikian. Ada yakni musim asyita, yaitu dingin, was-shaif, dan panas. Dua hembusan ini sudah merupakan ketetapan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Fa amma nafsuha fisyita, maka apa yang dirasakan pada waktu musim dingin, fazamharira, yaitu hawa yang sangat dingin. Wa amman nafsuha fis-shaif as-samum atau fasamum. Ketika musim yakni panas, yang terjadi adalah hawa yang sangat panas sekali. Sehingga tidak ada di antara keduanya itu kesejukan. Kalau menurut logika kita antara panas dingin bertemu tengah-tengahnya jadi apa? Sejuk. Tidak ada berlaku seperti itu. Tidak ada gradasi. Langsung tegas batasnya. Panas, sangat panas. Dingin, sangat dingin. Kalau di tempat kita di dunia, antara panas dingin, ketika hendak bersatu, terjadi gradasi. Maka tidak ada. Antara panas dingin kemudian sejuk. Nggak ada. Makanya Allah katakan dalam surah An-Naba, Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba
labithina fiha bardan wala syaraba. Kalian tidak akan pernah mendapati apa? Kesejukan sama sekali. Wala syaraba, dan juga tidak ada minuman sama sekali. Inilah di antara sifat neraka. Karena mereka bergejolak, bertingkat-tingkat, memakan satu dengan yang lainnya. Sehingga Allah jadikan bernafas dengan dua nafas. Maka ladha merupakan api yang bergejolak, yang bergolak, yang dengan tekanan panas yang tinggi itu mengelupaskan kulit kepala. Nazza'atan lisyawa, nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Berarti kulit kepala kita ini bisa terkelupas. Kenapa kok tidak kulit yang lain? Kira-kira di kepala kita ini ada dagingnya enggak ya? Hah? Turun nyoba. Kira-kira ada dagingnya enggak? Habis kulit ada dagingnya, kemudian batok kepala. Gimana? Ada dagingnya? Kurung? Enggak ada ya? Enggak ada. Habis kepala, batok kepala dilapisi dengan kulit. Dan ini akan terkelupas. Karena saking panasnya api neraka itu. Dan selalu yang menjadi konteks pembicaraan itu adalah selalu kulit. Tidak pernah daging, tidak pernah tulang. Kalau tulang itu sudah dibicarakan dalam kubur. Ketika kuburan itu menghimpit para penghuninya, maka tulang belulang mereka hancur, remuk. Tidak dibicarakan dagingnya, tidak dibicarakan kulitnya. Kenapa yang dibicarakan adalah kulit? Ternyata setelah diteliti, pusat-pusat saraf itu di mana letaknya? Bukan di tulang, bukan di daging. Tempat pusatnya kulit, saraf rasa sakit itu ada di kulit. Sehingga kulit yang terkena api neraka itu, baik yang di kepala ataupun yang di tubuh, setelah hangus diganti dengan kulit yang baru. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah katakan, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama natijat juluduhum كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ini ternyata tujuannya. Kenapa? Kulit yang lama, yang sudah hancur, hangus, diganti dengan kulit yang baru. Kata Allah dalam ayat ini, liyadzuqul adab. Agar mereka merasakan betapa pedihnya azab itu. Inilah balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada agama Allah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir yang ingkar kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama natijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hancur, hangus, baddalnahum, kami ganti kulit mereka, juludan ghairaha, dengan kulit yang baru. Yang hancur diganti kulit yang baru, yang hancur terus begitu. Untuk apa? Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan betapa pedihnya siksa itu. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah gambaran pintu yang bernama ladha yang akan dimasuki oleh para penghuni-penghuninya. Di antaranya, apa sebab kenapa mereka memasuki pintu itu? Disebutkan pada ayat berikutnya. Itu pada ayat ke-17.
Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Inilah perbuatan orang-orang yang akan disiksa di dalam neraka melalui pintu la'adhab, yaitu orang yang membelakangi agama Allah, dan dia berpaling dari agama Allah, meremehkan agama Allah, tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Apa itu? Ajaran Islam itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, sudah enggak zamannya. Ini orang yang berpaling dari agama Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan kita, memberi rizki kita, mengatur segala urusan kita. Allah sendiri yang membuat aturan hidup itu untuk kemaslahatan kita. Tapi dianggap bahwa aturan Allah itu mempersulit kehidupan kita. Soro melo Islami, ngini kaole, ngono kaole, terus sing oleh opo. Ini hati-hati. Padahal tegas di dalam Al-Quran. Agama ini untuk mempermudah hidup manusia. Bukan mempersulit. Justru mempermudah. Di dalam sebuah ayat, yaitu surah Al-Ankabut, surah 29, surah Al-Ankabut, surah Al-Hajj 22, yaitu pada ayat yang ke-78. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Kata Allah Jalla wa'ala, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum, dia Allah telah memilih engkau Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini poinnya. Dan sekali-kali kata Allah, tidaklah kami menjadikan untuk dirimu dalam urusan agama ini haraj, yaitu kesempitan. Agama ini justru membuat hidup manusia itu lapang, mudah. Sing gawe sora niku sinten, Pak? Sing gawe sara sinten? Menungsoni. Syariat Islam itu mudah. Yang membuat sulit itu manusia. Contoh syariat nikah. Gampang enggak nikah itu? Gampang atau tidak? Gampang nikah itu. Yang penting memenuhi syarat. Ada 5 syarat. Pertama, ada 2 mempelai. 2, ada wali. 3, ada 2 orang saksi. 4, ada mahar. 5, ijab qabul. Ya. Jika terpenuhi ini sah pernikahannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya jangan berpaling dari syariat Allah. Ketika orang berpaling dari syariat Allah, pasti dia akan mengikuti syariat selain Allah. Ketika dia berpaling dari Al-Quran, pasti dia akan mengikuti selain daripada Al-Quran. Ketika mereka berpaling dari sunnah Rasulullah, pasti dia akan mengikuti sunnah-sunnah selain daripada Rasul dan para Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka orang-orang yang berpaling dari hukum Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan mengancam mereka dengan siksa yang pedih. Di antaranya pada surah Ali Imran, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka sudah diberikan oleh Allah Alkitab.
Akan tetapi mereka berpaling dari kebenaran Alkitab itu. Bahkan mereka membuat hukum-hukum baru. Dalam surah Ali Imran ayat 23, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ilal kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun." Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang telah diberi Allah Alkitab, yakni Taurat. Kemudian mereka diseru kepada Alkitab tersebut supaya mereka menetapkan hukum di antara mereka. Tapi apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum minhum. Kemudian sebagian dari mereka berpaling. Dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Inilah ancamannya adalah apa? Neraka masuk dalam pintu yang bernama Ladha. Orang Yahudi dulu sudah dapat Taurat. Mereka berusaha untuk merubah kitab Taurat itu. Makanya mereka ini kemudian diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dunia diazab dan ancamannya sampai di akhirat. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-78 atau kalau enggak 79. Fawailul lilladina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celaka bagi orang-orang yang menulis kitab, yakni Taurat dengan tangannya. Summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Untuk apa dia lakukan itu? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk mendapatkan yakni dunia atau ditukar dengan kenikmatan dunia yang sedikit sekali. Yang tidak ada artinya kenikmatan dunia itu. Itulah ancaman yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai mengikuti orang Yahudi. Merubah kitab Allah. Merubah Al-Quran. Sekalipun tidak ada seorang pun yang sanggup merubah Al-Quran. Tapi ketika manusia itu berusaha untuk mengotak-atik sampai kepada taraf pemahaman, sekalipun mereka tidak mampu merubah secara lafaz-lafaz, tidak mampu merubah huruf-hurufnya, tapi kemudian Al-Quran itu ditakwil, ditafsirkan, ditasrifkan sesuai dengan akal, sesuai dengan hawa nafsunya. Ini juga termasuk di antara ancaman berpaling dari agama Allah, berpaling dari Al-Quran dengan memakai hukum selain Allah Jalla wa'ala dan hukum selain Rasulnya. Dalam ayat yang lain surah Al-Ma'idah ayat 43 Allah Jalla wa'ala berfirman, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim di antara mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya terdapat hukum Allah. Thumma yatawallawna min ba'di dhalik. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu. Wa ma ulaika bil mu'minin. Dan mereka sungguh-sungguh bukanlah orang yang beriman. Kalau sudah dikatakan bukan orang yang beriman, mau apa lagi? Berarti sudah termasuk vonis kategori kafir. Kenapa? Karena berpaling dari kitab Allah Jalla wa'ala. Ini bobroknya Yahudi yang dibongkar oleh Allah di dalam Al-Quran. Agar jangan sampai kaum muslimin mengikuti jejak langkah mereka. Karena mereka ini suka merubah ayat-ayat Allah. Yakfuruna bi ayatillah. Suka mengkufuri ayat-ayat Allah. Dirubah hukum Taurat itu. Belum lagi perbuatan mereka. Wa yaqtulunal anbiya'a. Suka membunuh para nabi. Bi ghairil haq. Tanpa alasan yang benar.
Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka kepada Allah dan dia melampaui batas. Maka ancaman bagi siapa saja yang berpaling dari agama Allah di dunia ini diberikan, yakni akibat penghidupan yang sempit, penghidupan yang tidak leluasa, penghidupan yang penuh dengan penderitaan. Sebagaimana yaitu di dalam surah Toha ayat 124, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Zikri, peringatan Allah. Apa yang dimaksud peringatan Allah? Yaitu Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Itulah peringatan Allah. Karena Allah sendiri yang menurunkan Az-Zikru, nama lain dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikra. Apa? Al-Quran. Dan Allah sendiri yang akan memelihara, menjaga Az-Zikra itu. Maka barang siapa yang berpaling dari Az-Zikru, yakni apa? Al-Quran. Wa man a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka akan aku berikan kepada mereka penghidupan yang sempit. Tidak hanya sekedar sempit secara materi. Yang paling berbahaya adalah sempitnya hati, sempitnya jiwa. Kalau sempit harta tapi jiwa lapang karena mengikuti ajaran Allah, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, dia tetap menjadi orang yang lapang hati, lapang dada, sehingga dia tetap bahagia. Karena kunci bahagia itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan itulah dia bahagia. Bahagia dengan ilmu dan bahagia dengan ibadah. Itulah makna fid dunya hasanah. Baik atau bahagia di dunia. Kata Al-Hasan Al-Basri, dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya, makna kalimat fid dunya hasanah, bahagia di dunia apa? Al-ilmu, ilmu. Wal ibadah, ibadah. Ilmu itu apa ilmu di sini? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Itulah ilmu yang sumbernya dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Itulah ilmu. Sehingga dengan ilmu itulah dia mengamalkannya dalam bentuk ibadah. Sehingga ketika ilmu dan ibadah ini terpenuhi, maka hidupnya akan bahagia. Sehingga Allah sendiri perintahkan agar kita beribadah. Ya bna Adam, kata Allah dalam hadis Qudsi, riwayat At-Tirmidzi, di dalam Sahih At-Tirmidzi, di nomor 2466, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghina, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku tutupi kefakiranmu. Dua, ilmu, ibadah merupakan kunci kebahagiaan. Sekalipun hidupnya miskin, materinya sedikit, dunyoe titik, uripe melarat, tapi dia kaya dengan ilmu, kaya dengan ibadah. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Makanya Allah katakan apa? Amla sodroka ghina, aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Kira-kira kekayaan yang ada di dada, apa berupa emas? Apa berupa perak?
Coba bedelen dodoi. Ada emasnya atau tidak? Enggak ada. Tiwas mati. Enggak akan ketemu emas dan peraknya. Ternyata kekayaan di situ bukan materi, tapi kekayaan jiwa, kekayaan ilmu dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang dimiliki oleh para nabi. Para nabi itu mereka bahagia. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi. Sehingga mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dan kita minta tiap hari. Siratal ladina an'amta alaihim. Beri kami jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang soleh. Keempat kelompok manusia ini hidupnya bergelimang dengan ilmu dan ibadah. Ingat, kebahagiaan itu bukan pada materi. Kebahagiaan itu ada pada ilmu dan ibadah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu dan ibadah itu? Jangan berpaling dari peringatan Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sumber ilmu dan ibadah itu dari az-zikru, yakni Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 9 kali diulang dalam Al-Quran. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa Alkitab? Al-Quran. Apa Al-Hikmah? Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para mufassir. Makna Al-Hikmah adalah apa? As-Sunnah. Inilah sumber ilmu. Dan itulah az-zikru. Peringatan dari Allah. Maka siapa yang berpaling dari peringatan dari Rabbnya, maka akan diberikan penghidupan yang sempit. Masih dunyane akeh, tapi nek dodoi sempit, wong paling melarat. Sembarang duwe oma magrong, duwe gak ono gak ono nomor serine lho. Coba sampe wani ngomong ngono. Aku tahu biyen sugih duweku gak ono nomor serine lho, saking akene. Apalagi kendaraan ada, tapi dadanya sempit. Miskin ilmu, miskin ibadah. Itu orang yang paling sengsara. Gara-gara apa? Tidak mau mengikuti peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di samping ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menghimpun mereka di hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi a'ma alias apa? Buta. Enak ndi? Buta nang dunya napa buta ten akhirat? Nek pilihane namung kali milih nang dunya napa ten akhirat? Ya. Tapi ada hadis, siapa yang diuji diambil sofiyahu, kecintaannya. Sofiyahu, kecintaannya, yaitu apa? Kedua matanya. Itulah karunia yang paling dicintai oleh manusia. Jika diuji oleh Allah, diambil matanya, maka orang itu akan dijamin surga. Ya apa? Deal ta. Motone dijupuk, diparingi ujian buta, tapi dijamin surga. Kinten-kinten ya napa? Wani napa mboten? Kalau sing mengo. Mikir ya kan? Iya, aku nek buta ya gak iso matun iki ya apa iki? Wayahe nandur lah jelungup terus nang sawah. Ya kan? Iya, kadang-kadang masih mikir. Tapi semua itu sudah ketetapan takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya bagi teman-temannya yang diuji oleh Allah sekarang buta, gembirakan dengan riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Tirmidzi tersebut. Kalau kau sabar diberi ujian mata diangkat oleh Allah, fa insyaallah Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan di akhirat, yaitu jannah. Jika sabar, tapi nek wis dikai buta diuji ojo morang nguring. Karena apa? Karena kadang orang enggak biasa enggak lihat,
biasanya lihat terus nggak lihat, itu sumpek, bisa stres. Nah iya donya kok peteng bengi terus iki. Kok gak tahu aman tuh. Padahal dia diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Mungkin barangkali ada yang memilih lebih baik buta di dunia. Asal dia bisa sabar. Asal jangan sampai nanti dia buta di akhirat. Karena orang yang buta di akhirat, dia akan protes kepada Allah. Mereka mengatakan, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau menghimpun aku, mengumpulkan diriku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta? Padahal dulu aku di dunia melihat. Gak terima, Pak. Padahal dulu di dunia dia melihat, itu pun matanya banyak dipakai untuk apa? Dipakai untuk maksiat. Lebih banyak bermaksiatnya daripada tidak maksiatnya, daripada taatnya. Lebih banyak mana? Dipakai membaca Al-Quran atau dipakai lihat TV? Halo? Kira-kira sedina ndelok TV pirang jam? Mulai jam apa meneh nek filme apik? Pirang jam biasa nih? 1 jam, 2 jam. Durung nek saiki langganan TV dhewe, karek milih channel. Coba baca Quran 1 jam. Moto wis sepet napa mboten? Sepet. Ternyata lebih banyak dipakai bukan untuk ibadah kepada Allah. Padahal semua ini akan diminta tanggung jawab. Seandainya nanti di akhirat itu kita dibangkitkan tidak buta, tetap akan diminta tanggung jawab. Kata Allah dalam surah Al-Isra 17 ayat 36, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti segala perkara yang tidak mengetahui ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Diminta tanggung jawab atas mata yang telah dikaruniakan kepada kita. Tapi orang-orang yang di dunia mereka melihat dan di akhirat dijadikan buta, mereka protes. Maka apa jawab Allah tabaraka wa ta'ala? Pada ayat 126 Allah katakan, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah atatka ayatuna, telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, fanasitaha, maka engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma, maka demikian pula hari ini, tunsa, engkau dilupakan. Gara-gara melupakan ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah, maka konsekuensinya nanti di akhirat dia dalam keadaan buta, masuk neraka melalui pintu la'dhah. Bahkan di antara tafsir tentang makna ma'isyatan dongka, bukan hanya di dunia penghidupan yang sempit, sempit hati dan jiwa, tapi ketika masuk ke alam barzah, makna ma'isyatan dongka itu adalah apa? Dihimpit di kuburnya, disempitkan kuburannya, sehingga tulang belulangnya menjadi remuk, hancur. Sementara orang-orang mukmin wa wassa'a qabrahu madda basari, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Minimal dilapangkan kuburnya yakni sab'una dzira'an,
70 hasta. Lebar dan panjangnya sama, yaitu kurang lebih 35 meter. Kalau setengah meter untuk 1 hasta. Demikian yang disebutkan dalam riwayat, yakni Abu Hurairah, yang terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi. Adapun yang dilapangkan seluas mata memandang terdapat dalam riwayat Al-Bara' bin Azib tentang orang-orang mukmin yang kuburnya diluaskan. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik serta orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah diberikan ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit, yaitu disempitkan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Kemudian apa perbuatan mereka ketika di dunia? Di antara penyebab mereka dimasukkan ke dalam neraka, masuk ke dalam pintu laudha, karena mereka mengumpulkan harta dan enggan menginfakkannya di jalan Allah. Fajama'a fa'au'a wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Dia kumpulkan harta tiap hari, tidak dikeluarkan hartanya di jalan Allah. Kalau dalam ayat yang lain itu nanti diancam dengan hawiyah, yaitu apa? Fajama'a wa'addada, mengumpulkan dan menghitung. Dikelompokno dihitung bendina, padahal wis ora jumlahe tapi dihitung ae. Itu nanti dalam pembahasan pintu yang lain. Kalau pintu laudha ini dikumpulkan, tidak dikeluarkan, yaitu apa? Disimpan. Hartanya disimpan. Saking bakhilnya, saking meditnya. Sehingga kadang barang-barangnya itu rusak. Nganggur, nek panganan yo sampai jamuren, nek pakaian yo sampai mangkak, melembung, bladus. Gak mau diinfakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula hartanya. Tidak mau diinfakkan di jalan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Padahal diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menginfakkan harta itu di jalan Allah. Sebagai bentuk, yakni ciri orang-orang mukmin, yaitu yunfikuna fis sarra wad dharra, diinfakkan di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik berupa nafkah, kemudian zakat yang hukumnya wajib, demikian pula yang bersifat sunnah, yaitu sedekah. Maka inilah yang akan dapat menghancurkan dosa-dosa mereka. Dengan menginfakkan harta, maka dibersihkan mereka ini dari dosa-dosa. Di antaranya yang wajib berupa zakat. Bukankah dia akan membersihkan harta dan jiwa? Hatinya bersih, jiwanya bersih, hartanya pun selamat dari kehancuran. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah At-Taubah, yaitu surah yang ke-9, pada ayat yang ke-103, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Khul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, khud, ambillah, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, sedekatan, yaitu sebagai sedekah. Sedekah di sini Bapak Ibu, yakni bersifat apa? Yang bersifat wajib. Sedekah yang wajib disebut apa? Zakat. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat 60 disebut zakat dengan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin ila akhir ayat. Ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan di situ sedekah.
Yang dimaksud sodako adalah apa? Sodako wajib, yaitu zakat. Sebagaimana ayat ini pula. Khud, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka, sodakotan, yaitu berupa zakat. Apa tujuannya? Tutahhirhum, untuk membersihkan, yakni harta. Wa tuzakkihim, dan juga mensucikan jiwa. Itulah fungsi daripada infak di jalan Allah yang wajib, yaitu berupa zakat. Tapi ingat, di samping yang wajib zakat, ada kewajiban infak di jalan Allah, yaitu nafkah. Kepada siapa nafkah yang paling pokok, paling utama, yaitu walidain, kedua orang tua. Baru setelah itu adalah karib kerabat, orang-orang dekat. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-215. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang harus dinafkahkan. Siapa yang bertanya di sini? Yahudi. Datang kepada Rasul bertanya tentang nafkah. Maka Allah perintahkan Nabi, Qul, katakan Muhammad kepada mereka, ma anfaqtum min khairin. Harta apa saja yang kau infakkan di antara yang baik-baik, ingat, min khairin. Ya, cuman di sini tidak disebutkan terjemahnya. Ma anfaqtum min khairin. Apa yang kau infakkan dari yang baik. Jadi sing dikekno wong iku kudu sing apa? Sing apik. Aja sing wis mangkak dikekno wong. Aja wis sing jamuren dikekno wong. Yang dia sendiri tidak suka baru diberikan ke orang lain. Maka harta terbaik, nafkah itu adalah untuk siapa? Pertama, falil walidain, untuk kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Yang kedua, wal akrobin, untuk orang dekat kita. Siapa? Istri. Siapa? Anak. Pak, jadi lebih utama mana menafkahi istri sama orang tua? Temena. Lah wingi arep ngeki mboke kok wedi bojone. Nggih napa mboten? Lho, nggih. Ngaku. Berarti sampean iku sik termasuk suami takut istri. Ya Allah. Harus dirubah, Pak. Tanamkan kepada istri kita bahwa kita sebagai lelaki sampai kapanpun milik kedua orang tua kita. Masih punya kewajiban memberi nafkah. Sebelum istri dan anak, beri nafkah orang tua dulu. Dalilnya Al-Baqarah 215 ini. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang diancam dengan lawdha. Wa jama'a fa'aw'a, mengumpulkan harta dan menyimpannya. Tidak dinafkahkan di jalan Allah. Baik yang wajib berupa nafkah maupun zakat. Demikian pula yang sunnah berupa sedekah dan juga yang lainnya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah di antara perkara-perkara yang akan diancam oleh Allah dengan siksa neraka melalui pintu yang bernama lawdha. Maka intinya jangan sampai kita mengeluarkan harta itu di jalan syaitan. Sekalipun nanti pada akhirnya kita harus keluarkan harta itu di jalan Allah. Tetapi kumpulkan harta itu
dan setelah itu infakkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk tetap istiqomah, yaitu di dalam menetapi Al-Quran dan Sunnah, tidak berpaling dari hukum-hukumnya, tidak berpaling dari syariat Allah tabaraka wa taala, dan kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu tetap istiqomah menginfakkan harta kita di jalan Allah tabaraka wa taala, baik itu berupa nafkah maupun zakat ataupun juga sedekah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Fa insyaallah yang akan datang kita akan membahas pintu berikutnya yang bernama Babus Sa'ir atau pintu As-Sa'ir. Siapa yang memasuki pintu As-Sa'ir di dalam neraka itu? Kita akan lihat tanggal mainnya di waktu namirah yang akan datang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.